Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pencinta Bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu saham. Langsung saja, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian ataupun penjelasan tentang saham sesingkat mungkin, walaupun sebetulnya penjelasan tentang saham sangat luas dan sangat panjang sekali, tetapi di sini saya menjelaskan sesingkat mungkin. Nah, jadi apa itu saham? Yang mana saham itu adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap perusahaan. Nah, yang mana di sini teman-teman bisa lihat semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham ini harus disederhanakan menjadi 4 huruf. Di sini kalau kita lihat contohnya ada perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk disederhanakan menjadi BBRI, ada contoh di sini WSKT. Ini adalah perusahaan dari Waskita Karya Persero Tbk. Contoh yang lainnya teman-teman bisa lihat di sini ada Bank Mandiri Persero Tbk disederhanakan menjadi BMRI. Di sini ada Bank Negara Indonesia disederhanakan menjadi BBNI dan begitu juga seterusnya, masih banyak lagi. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada keterangan Tbk. Nah, jadi kepanjangan dari Tbk ini adalah terbuka. Nah, yang mana artinya saham dari perusahaan tersebut ini bersifat terbuka, yaitu terbuka bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi termasuk kita sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa paham. Jadi Tbk ini artinya kepanjangannya adalah terbuka dan artinya saham tersebut bisa dimiliki oleh siapapun karena dia bersifat terbuka. Dan kemudian satuan yang dipakai di saham adalah lot. Nah, yang mana satu lot sama dengan 100 lembar. Dan minimal pembelian saham adalah satu lot atau sama dengan 100 lembar. Dan berapa minimal modal yang kita miliki agar bisa mengikuti bisnis saham ini? Jadi sebetulnya untuk terjun di bisnis saham, kita bisa melakukan pembelian saham dengan modal hanya Rp100.000, yaitu caranya kita beli saham yang harga per lotnya di bawah Rp100.000. Contohnya di sini kalau kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak berbagai macam jenis saham. Kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini adalah harga per satu lembar sahamnya. Sedangkan minimal pembelian saham adalah 100 lembar atau sama dengan satu lot. Nah, di bagian kanan ini adalah harga per satu lembarnya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini ada Bank BBCA. Ini harga per satu lembarnya yaitu Rp32.075. Nah, jadi kalau kita ingin membeli saham dari Bank BBCA yaitu minimal satu lot, kita tinggal kalikan saja yaitu Rp32.075 ini kita kalikan dengan 100 lembar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di sini 3.207.500. Ini adalah harga per satu lot ataupun per 100 lembar minimal yang bisa kita beli, yaitu di harga 3.207.500, yaitu satu lot atau 100 lembar. Nah, ini berlaku juga untuk saham yang lain. Jadi kalau kita memiliki dana ataupun saldo Rp100.000, berarti kita cari saham yang harganya di bawah harga Rp1.000. Nah, kalau kita lihat di sini ada saham contoh AGRS, ini harga per satu lembarnya 498. Jadi kita kalikan 498, kita kalikan dengan 100 lembar karena tadi ini adalah harga per satu lembar. Kita kalikan 100 lembar. Nah, jadi dengan modal 100.000 ini kita bisa membeli saham ini yang mana harga per satu lotnya yaitu 49.800. Ini adalah harga per satu lot atau per 100 lembarnya. Nah, jadi teman-teman dengan modal Rp100.000 ini bisa melakukan pembelian saham yang kategori harga sahamnya lebih murah.
Nah, jadi seperti itu. Dan bagaimana cara melakukan pembelian saham? Jadi agar kita bisa melakukan pembelian saham, kita butuh yang namanya sekuritas. Apa itu sekuritas? Nah, yang mana sekuritas yaitu perusahaan yang berperan sebagai perantara perdagangan, baik itu beli ataupun jual para investor ataupun para trader. Nah, contoh daripada sekuritas ini yaitu seperti ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mirai Aset, ada juga Ajaib Sekuritas sama Indo Premier dan lain-lain sebagainya. Dan setiap sekuritas ini memiliki minimal deposit yang berbeda-beda, yaitu seperti contoh kalau kita lihat di Mandiri Sekuritas yang mana minimal depositnya yaitu 3 juta rupiah, BNI Sekuritas minimalnya 1 juta rupiah, BCA Sekuritas 1 juta rupiah, Mirai Aset yaitu minimal 10 juta rupiah, sedangkan untuk sekuritas seperti Ajaib Sekuritas, Indo Premier ini kita bisa mendaftar secara gratis. Nah, bagi kita yang modalnya masih minim tetapi ingin melakukan investasi di saham, saya sarankan untuk membuka akun di Ajaib Sekuritas atau di Indo Premier. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Ajaib Sekuritas, linknya sudah saya taruh di bagian bawah deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa daftar secara gratis. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Agar channel ini tetap terus berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng.